tepian senja yang terluka, kekecewaan menjalar dalam setiap hala napas. Hujan mendung menyelimuti hati yang patah, seperti air mata yang jatuh dari langit yang kelabu. Langit pun perlahan memerah, merayu senja dengan keindahannya. Namun cinta yang kini hampa terasa berkhianat, seperti awan gelap yang menggelayuti langit. Hatiku diselimuti kekecewaan yang tak terhentikan. Dalam gerimis yang jatuh terasa pilu merayap, seperti dendam yang menghujani hati yang terluka. Assalamualaikum. Salah dengan Mas Haikal ya? Iya. Yang kemarin janjian di WhatsApp mau konsultasi terkait masalah-masalah Mas Iya. Haikal. Jadi gini, Bentar Mas Haikal. Mas Haikal umurnya berapa sekarang? 18 tahun 18 tahun. Kayaknya Mas Haikal ini ketawa-ketawa banyak masalah ini. menutupi dengan iya, senyuman. dengan senyuman. Nah sebelumnya tahu kan Mas Haikal tujuannya kesini mau ngapain? Saya ingin konsultasi Konsultasi terkait masalah. masalah hidup saya. Jadi kita ini di sini nih di suatu ruangan ini akan melakukan konseling individual. Jadi apa sih konseling individual? Ya konseling individual itu suatu praktek ya, di mana Mas Haikal menjelaskan masalah gitu tuh, merefleksikan diri untuk merubah gitu tuh pola pikir atau gaya hidup Mas Haikal yang tadi katanya punya masalah gitu. Secara individual ya, kita berdua doang gitu. Jadi terkait Mas Haikal mau cerita masalah atau mau menjelaskan masalah di sini, kita pun sebagai konselor profesional gitu ada asas-asas gitu. Apa sih asas-asasnya? Yaitu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan, asas Tuturi Handayani dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin cukup sukarela dan rahasia lah apa yang perbincangan kita pada hari ini. Nah kira-kira Mas Haikal tuh boleh cerita sedikit nggak masalah apa itu? Percintaan, masalah keluarga atau apa? Bagus. Gimana ya? Dikat. Ya, saya mau cerita tentang masalah hidup. Ya, yang terutama pasti anak-anak muda sekarang gitu, masalah percintaan gitu. Yang dimana pada awalnya berjalan mulus, ya biasa cinta-cintaan anak muda lah. Ya, yang dimana sebagai sosok pasangan yang saling mencintai begitu, yang katanya emang sama-sama mencintai, yang ternyata ada enak dan enggaknya juga, part yang menurut saya ya bikin bahagia ada, yang enggak juga ada banyak. Dan kayak tentu di setiap yang kita lakukan juga punya ada konsekuensinya. Di entah kita emang terjun ke dunia percintaan seperti itu ya Mas. Betul. Jadi di sini sebenarnya pokok permasalahannya adalah yang dimana berakhirnya suatu hubungan saya itu ketika sudah saling berjanji untuk, biasa namanya anak pacaran bilang berjanji untuk saling tidak meninggalkan atau berjanji untuk saling menguatkan satu sama lain, dan pada akhirnya ya terkena oleh ego masing-masing juga namanya. Mereka permasalahannya adalah ketika saya sudah beranjak merasakan cinta banget kepada si perempuan juga yang bilangnya ya aku juga cinta gitu biasa, ya ujung-ujungnya ya udah diselingkuhin begitu. Ya mau gimana lagi, apa mungkin saya banyak kurangnya apa gimana gitu ya. Jadi pada intinya perselingkuhan, dan kayak permasalahan perselingkuhan itu adalah kenapa si cewek bisa selingkuh. Mungkin yang saya rasa sekarang karena materi ya. Kenapa tuh dengan materi Mas Haikal? Materi sayanya kurang. Ada duit. Iya, dari tadi lagi nyari duit. Iya, lagi nyari duit. Ya.
materi, dia lebih milih sama yang umurnya di atas dia, sama yang lebih mapan segala macam. Mungkin itu juga jadi cerminan saya buat kedepannya nanti gitu. Buat jadi pelajaran juga gimana nanti supaya tidak terulang hal yang sama. Apalagi waktu itu saya sempat kena kontak fisik dengan perlakuan dia yang sudah main kekerasan, main tangan, dan sempat terjerumus lah di pokok percintaan yang saya benar-benar masih pertahanin meskipun saya udah kata orang-orang mah buta cinta, buta hati, udah kayak yang waktu itu sempat ngerasa udah nggak, padahal logisnya gini, kalau misalkan apalagi seorang laki-laki udah biasanya kan yang dalam rumah tangga pun gitu yang main kekerasan adalah laki-laki. Nah, ini masih tahap pacaran yang main kekerasan adalah si perempuan gitu. Jadi ibu saya juga pernah bilang, kalau cewek yang udah main tangan apa gimana pas masih pacaran, pas udah nikahnya udah nggak bakal benar gitu. Ya, yang dimana udah wataknya juga kasar segala macem, emang watak-watak yang emosional gitu, dan nggak bisa terbendung lagi kalau udah marah. Anjing-anjingan lah itu cowok, itu cewek anjing-anjingan ke cowoknya segala macem, kayak ngata-ngatain bangsat lah, itu udah toxic relationship ya toxic relationship benar. Ya masuk Nah, ke tahap begitu udah mulai nggak nyaman di saya juga, udah kayak saya juga ngerasanya harus beranjak gitu, udah nggak mungkin terus-terusan terjerumus di lubang yang sama berkali-kali. Saya juga jadi punya pikiran buat beranjak itu. nah setelah kejadian itu diselingkuhin, dikasarin, ada nggak rasa trauma yang diidap untuk Mas Aikal sendiri? Jadi kayak memiliki rasa trauma, saya mau dapet ini takut cewek ini kasar lagi kayak seperti mantan-mantan terdahulu gitu. Sebenarnya trauma sih ada, cuman nggak yang Dan terlalu akut ya, nggak terlalu kayak yang ke bawah lama. Mungkin awal-awal sebulan awal putus, dua bulan atau sampai 3 bulan lah. Trauma sih ada, kayak dekat sama cewek sekalinya cewek mau megang tangan, kayak ada ini ya, apa sih, refleks tersendiri gitu, kayak dari tangan atau dari muka kayak agak ngindar apa gimana, sedikit. Cuman ya itu nggak yang akut banget, itu seiring berjalannya waktu lah itu. Nah, efek dari Mas Aikal sendiri tadi dari perselingkuhan, toxic relationship itu, Mas melakukan pelariannya kemana gitu, ataukah yang lain, misal olahraga atau lari? Biasanya kan orang itu ketika menghadapi masalah pasti ada tempat pelariannya tersendiri. Mungkin ada orang soleh ke masjid, itu ngaji ngapa. Kalau saya mah kayak gitu. Kalau Mas Aikal sendiri gimana gitu? Mabok-mabokan. Sebenarnya itu hal yang kurang baik, tapi tepat. Cepat gimana ini? Iya, jadi itu hal yang kurang baik tapi tepat. Enak Tepat secara garis besarnya, tagline-nya untuk menghilangkan masalah gitu. Emang cepet banget, tapi sebenarnya itu kurang baik. Banyak sebenarnya cara-caranya. Adapun Mas Aikal sendiri, kalau untuk menghilangkan masalah-masalah sendiri, itu coba direfleksikan diri gitu, dieksplorasi, dicari di mana nilai-nilai faktual yang bagus gitu tuh untuk dijadikan kegiatan pelarian. Itu kan masih banyak. Nah, seiring berjalannya waktu kan Mas Aikal bisa move on gitu tuh. Nah, ketika sudah move on nih, apakah terjadi takut atau malu untuk berkenalan lagi gitu dengan sosok baru? Kalau dalam real percintaan sih enggak sih kalau saya, soalnya jujur ya ngerasanya emang sebenarnya nggak butuh sih sosok perempuan dan sosok pendamping lah ya, pendamping kayak yang nemenin apa gimana. Karena perspektif orang beda-beda gitu ke arah yang sini ya. Ada yang butuh, ada yang enggak. Maksudnya tipe orang yang kayak
sedikit butuh tetap, dan kayak buat penyemangat juga lagi, kayak bikin semangat ngejalanin aktivitas segala macam, bikin semangat buat bisa jadi lebih baik lagi, buat introspeksi diri juga. Jadi saya bilang itu butuh, dan waktu itu saya nggak agak yang nggak malu, apa sih malu itu kan ya, nggak, biasa aja sih. Jadi kayak yang ya udah ya, yang lalu malah yang lalu mah berlalu gitu. Yang baru ya baru, bikin kenangan baru lagi. Jadi kenangan-kenangan dulu udah dihilangin Tutup, aja, ya. tutup, terus buat lagi gitu ya. Ya lembaran baru. Ada lagi masalah lain gitu. Selain masalah percintaan, tadi biar dijadiin satu solusi gitu. Kalau misalnya ada lagi, ini mumpung bertemu dengan konselor profesional ya. Paling ya yang saya rasakan ketika baru ngerasain lulus, dan mungkin karena saya nggak ikut kuliah sama kayak anak-anak lain gitu, kayak pada kuliah segala macam, rasanya dulu mah temen banyak kan di SMA. Kalau masalah tentang lingkup pertemanan, kita bahas tentang pertemanan, teman di SMA banyak, tapi pas udah lulus gini ngurang, jadi kayak emang udah pada punya kehidupan masing-masing ya, entah kuliah, yang memang kerja, yang memang merantau apa gimana, ya pada bakal hilang kalau ini. Masih pada Kalau untuk siklus pertemanan sih emang gak wajar ya, semakin tua ya semakin sedikit. Lagian kita juga hidup dididik untuk menjadi seorang sendiri gitu, mati pun sendiri, karena semakin berkelompok orang semakin lemah. Untuk kenapa bisa disebut lemah? Karena ya mereka pasti mengandalkan orang lain. Kalau Mas Haikal sendiri merasa kurang temannya itu makin bagus, tapi silaturahmi jangan diputus gitu aja. silaturahmi. Silaturahmi nggak boleh putus. Iya. Semakin sendiri semakin hebat, berarti makin kuat untuk mencari jati diri sendiri, untuk apa ya, berdikari gitu dengan sendiri, mandiri dengan sendiri, itu kan bagus tuh, hal yang bagus. Nah dari kasus yang sebelumnya itu saya tidak ini ya, tidak menyarankan untuk pelarian seperti tadi yang minum-minum, tidak bagus gitu. Kira-kira Mas Haikal sendiri punya nggak sih analogi cara lain gitu? Buat diri saya sendiri. Iya, buat pelarian yang lebih Oh, baik gitu. pelarian yang Maksudnya kemana, ke pantai? Ya sih paling biasanya ya, karena saya ada jiwa-jiwa musiknya, paling pelariannya ke alat-alat musik, main gitar apa main bass atau main piano yang lain-lain, ya jamming sama teman-teman band, udah paling begitu doang pelarian. Ngajakin Lebih bagus latihan band segala, main band gitu. Jadi itu tuh lebih bagus, lebih meningkatkan bakat Mas Haikal juga gitu. Jadi kita itu hidup jangan terpatok dengan satu tujuan. Ciptakan beberapa tujuan, maka salah satu dari tujuan-tujuan itu akan dapat salah satu tujuannya. Mas Haikal mau ke band, mau kemana, jangan fokus ke cinta. Saya yakin ketika Mas Haikal punya masalah tentang percintaan, itu mengganggu fokus belajar. Mau nggak mau itu, karena sudah siklus psikolog manusia itu kalau sudah di gendrung itu dikaitkan dengan perempuan, itu pasti akan hilang fokusnya, masuk kerja, belajar gitu. Kayak gitu Mas Haikal. Jadi jangan banyak memikirkan hal-hal yang tidak begitu bernilai di mata Mas Haikal. Kalau memang sudah tidak penting, tinggalkan. Masih banyak perempuan yang lain. Fokus ke tujuan Mas Haikal, upgrade to yourself gitu, untuk memperbaiki diri kamu, change your mind, ubah gaya pikir kamu, up your brain, tingkatkan cara berpikir kamu, otak kamu gitu. Itu Mas Haikal. Kayaknya kita nggak punya banyak waktu Mas Haikal. Nah, keputusan Mas Haikal itu ada di tangan sendiri. Kira-kira Mas Haikal ingin merubah diri seperti apa tuh? Ketika nanti masalah datang bertubi-tubi, apalagi sekarang Mas Haikal sudah lulus sekolah kan, katanya baru lulus. Nah, kira-kira solusi dari agenda kita hari ini, konseling individual dari Mas Haikal itu mau apa? Bahan. Emang yang saya ngerasa kurang dari dulu tuh yang paling awal banget, supaya perbaiki diri, bebenah diri mulai tahun depan. Kita lagi tahun baru kan.
mulai tahun baru. Di tahun baru ini saya pengen jadi lebih baik lagi. Target saya adalah untuk di tahun depan berbakti aja dulu sama orang tua. Kalau saya pengen begitu, berbakti sama orang tua dulu, terus berbenah diri, kelarin semua masalah-masalah yang masih berceceran, yang masih saya gampang-gampangin gitu. Saya jadi ya setelah semuanya kelar, saya bisa lebih tenang dan menurut saya tinggal cari kenikmatan buat cara bahagiain dirinya aja sih. Kayak gitu. Baiklah, kalau emang itu keinginan dari Mas Eko sendiri upgrade perubahan jadi lebih baik, kayak saya tidak memaksa karena kasus alih tangan itu semuanya ada di Mas Eko sendiri gitu. Perubahan-perubahan yang terjadi, semoga Mas Eko menjadi pemuda yang gigih dan hebat gitu. Jadi jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama yang tadi bilang, jangan berulang-ulang kali larut dalam kesalahan yang sama, buat kesalahan-kesalahan yang lain, maka kesalahan yang lalu akan tertutup. Sekian dari saya. Oke. 15 menit.